Tafsir Al-Muallim, terjemah bahasa Indonesia, huruf Arab Bekon. Kita akan membahas tentang ayat terakhir di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pelajaran yang pertama yaitu tentang tahsinul qiraah atau tahsinut tilawah, memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim. Perhatikan makhraj huruf shad. Makhraj huruf shad yaitu seperti orang bersiul, shad. Surata, surata, ra-nya dua ketukan. Suratal ladzina an'amta, an'amta, an'amta. Ini biasanya untuk anak-anak agak sulit. Ngamta, ngamta begitu. Yang pertama hamzah an, kemudian yang kedua ain. An'amta, an'amta. Ulang. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Dan yang agak sulit biasanya maghdub, maghin, ghairil maghdub. Jangan ghairil, jangan pakai tapi langsung ghairil maghdubi alaihim, alaihim ain, ghairil maghdub dot, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan waladdallin jangan, tapi waladdo dot, waladdallin. Amin. Kemudian perhatikan, karena ini ayat terakhir. Karena Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat yang diulang-ulang. As-sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Makanya di dalam madhab Imam Syafi'i, kalau bisa, karena basmalah itu adalah ayat yang pertama, basmalah di dalam madhab Syafi'i adalah ayat yang pertama, maka ayat yang terakhir yaitu mulai dari surata ini jangan diputus, ya, jangan diputus. Kalau bisa langsung satu nafas. Oleh sebab itu sebelum baca surata, tarik nafas terlebih dahulu. Tarik nafas, kemudian baru dibaca. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi jangan berhenti kepada alaihim. Kalau seandainya enggak kuat ya bagaimana, ya enggak apa-apa, akan terpaksa enggak kuat. Jadi kalau seandainya enggak kuat, Suratal ladzina an'amta alaihim, kemudian nafas, enggak apa-apa, terpaksa. Tapi lebih bagusnya tidak nafas ini, tidak nafas, lanjut ya. Suratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu tentang tahsinut tarjamah. Tahsinut tarjamah yaitu memperbaiki tata cara menerjemahkan Al-Qur'anul Karim. Perhatikan cara memutus kalimah. Perhatikan cara memutus kalimah untuk diterjemahkan per kata. Surata itu tidak boleh diputus dengan alladzina. Mengapa? Karena itu idhofah. Suratanya mudhaf, alladzina mudhaf ilaih. Jadi nggak boleh diputus. Antara mudhaf dan mudhaf ilaihnya tidak boleh diputus. Kemudian sirata di situ kedudukannya menjadi badalnya suratal mustaqim. Oleh sebab itu dalam metode Al-Mu'allim diberikan makna wujudnya itu adalah sebagai tanda menjadi badal. Contohnya suratal ladzina, wujudnya begitu kalau ngartikan. Suratal ladzina artinya wujudnya, jalannya orang-orang yang. Perhatikan cara memutus ya, karena ini kan kita latihan menerjemah per kata. Jadi mana kata yang harus diputus, mana kata yang harus disambung,
diperhatikan. Syiratal ladzina, wujudnya jalannya orang-orang yang. Alladzina itu orang-orang yang. Kemudian an'amta diputus. An'amta, telah memberi nikmat oleh engkau. Di dalam lafaz an'amta itu ada fi'il dan fa'il. Jadi diartikan fi'ilnya terlebih dahulu, yaitu fi'il madhi, telah memberi nikmat oleh engkau. Jangan diartikan engkau telah memberikan nikmat, engkau duluan, itu salah. Ya, tetapi telah memberi nikmat oleh engkau. Alaihim itu jar majrur. Jar majrur tetapi kedudukannya menjadi maf'ulun bih fi mahalli nasbin, maka diartikan pada mereka. Pada mereka. Kemudian lanjut, ghairil maghdubi. Ini enggak boleh diputus juga antara ghairi dan al-maghdubi. Karena idhofah. Kemudian ghairinya di situ menjadi badalnya lafaz alladzina. Syurata alladzina, alladzina yang di dalam syurata alladzina itu kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Harus majrur, makanya ghairi menjadi badalnya alladzina harus dibaca majrur juga. Maka dibaca ghairi. Ghairil maghdubi. Artinya wujudnya, ada makna wujudnya. Wujudnya selain jalannya orang-orang yang dimurkai. Al-maghdub di situ mufrad. Tetapi kenapa orang-orang? Karena ini isim maf'ul yang akan merofakkan naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya alaihim. Alaihim berupa jamak karena him itu dhamir jamak. Jadi kita ulang. Ghairil maghdubi, wujudnya selain jalannya orang-orang yang dimurkai. Alaihim terhadap atas mereka. Jadi naibul fa'il di dalam metode al-mu'allim itu diberikan makna terhadap. Karena naibul fa'il itu sebenarnya adalah maf'ul. Al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maka maf'ul itu sebenarnya objek sama dengan maf'ul, ya maf'ul. Jadi naibul fa'il itu sama dengan maf'ul. Hanya saja nanti kalau dalam kalimat kedudukannya harus rofa'. Begitu, ya, menduduki fa'il kalau di dalam i'rabnya. Tetapi kalau dalam makna dia menggantikan maf'ul bih. Ingat, jadi naibul fa'il itu dalam makna menggantikan maf'ul bih, tetapi dalam susunan kalimat menggantikan fa'il. Maka dimaknai terhadap. Alaihim terhadap atas mereka. Waladhdallina, dan tidak jalannya orang-orang yang sesat. Diulang. Waladhdallina, dan tidak jalannya orang-orang yang sesat. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu murajaah. Murajaah mengulang tata cara terjemah, tahsinut terjemah. Syiratal ladzina, wujudnya jalannya orang-orang yang an'amta, telah memberi nikmat oleh engkau. Alaihim, pada mereka. Pada mereka, boleh diartikan pada, kemudian atas mereka boleh. Tapi lebih enaknya langsung pada mereka. Walaupun ala di situ bermakna atas, tetapi kedudukannya menjadi maf'ul bih. Kemudian ghairil maghdubi, wujudnya selain jalannya orang-orang yang dimurkai. Ingat, maghdub itu mufrad tetapi alaihimnya jamak, maka diartikan orang-orang, tidak mufrad tapi jamak. Orang-orang yang dimurkai. Alaihim terhadap atas mereka. Waladhdallina, dan tidak jalannya orang-orang yang sesat. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Wallahu a'lamu bishawab.